kalau misalnya menurut WHO itu sendiri kan ada 4 indikator lah sehat mental itu ya. Indikator pertamanya kan orang dinyatakan sehat mental kalau potensi diri direalisasikan. Realisasi diri. Oke ya. 2 adalah dikatakan sehat mental kalau mampu bekerja produktif dan berkah. Oke. Nah, dalam bahasa Inggrisnya tuh productively, fruitfully bahasa Inggrisnya, tapi saya terjemahkan ke dalam bahasa yang kita berkah ya. Fruitful itu berkah tadi. Yang ketiga itu tangguh terhadap tekanan. Nah, yang keempat adalah mampu berkontribusi. Nah, jadi 4 ciri ini aja nih yang saya kampanyekan kemana-mana kalau diundang oleh mereka bicara tema kesehatan mental. Assalamualaikum Bang Ipan. Aduh, alhamdulillah. Setelah puluhan tahun akhirnya bisa ke rumahnya juga. Susah banget sih nyari waktu. Waktunya nggak susah. Mangga turun ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, apa nih yang mau kita update? Ya kalau apalagi sih. Ya cukup lama ya berada di kampung, urusannya juga berkaitan dengan kesehatan mental gitu ya. Sorry, sebentar saya ajak ponakan saya dulu ya. Kebetulan psikologi juga. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Via ya, baik. Mungkin ini generasinya udah beda generasi kita nih ya, alhamdulillah. Jadi kalau tadi mau update soal pengalaman dan sebagainya, saya pikir ada perspektif yang menarik dari media kan. Betul. Mangga, gimana tadi? Sorry saya potong. Ya saya pikir sih mungkin ya tema kalau kita sebagai psikolog ya saat ini ya tema kesehatan mental lah. Kesehatan mental ya. Dan kayaknya juga itu kalau ya saya tahunya kenapa tema ini menjadi penting, diundang oleh orang-orang awam lebih banyak tema-tema itu. Betul. Jadi artinya juga alhamdulillah tuh ya psikolog-psikolog senior kita itu mungkin dulu mereka berkampanye sejak lama dan sekarang memang hampir dari beberapa kementerian, dari berbagai dinas di kabupaten kota ya. Banyak saya mendapatkan undangan-undangan tema-temanya mereka meminta kesehatan mental. Itu mewakili kebutuhan masyarakat di mana kesehatan mental menjadi penting sekarang. Betul. Nah, tentunya saja kan karena ini adalah awam, pesertanya awam mereka menjadi perlu lah di tema itu ya. Karena juga memang mereka juga ngelihat bahwa gangguan-gangguan yang ada kaitan kesehatan mental itu makin lama makin banyak lah. Bukan berarti masyarakat makin sakit ya? Iya, saya pikir sih mungkin juga bukan makin sakit ya, tetapi kan juga tadi kalau kita lihat berarti kan lebih baik ke prevention nih. Oh iya. Ya, bukan artinya kuratif, karena kalau kuratif nggak cukup tuh Pak. Jadi Mas Iwan nggak cukup karena jumlah psikolog klinis yang ada di Indonesia nggak lama ya sekitar 3.000-an ya, sementara masyarakat kita 230 juta sangat tidak memadai gitu. Maka mau tidak mau perlu ada orang-orang yang melakukan kegiatan psikoedukasi seperti itu di masyarakat sehingga masyarakat menjadi paham. Iya. Kasus yang paling banyak apa nih Kang Asep? Ya yang pertama kan banyak orang kalau ngelihat kesehatan mental itu kan sakitnya. Tetapi saya nggak mau lari ke situ dulu gitu ya. Di masyarakat harus tahu yang dimaksud sehat mental itu apa. Ya harus itu dulu deh ya, karena kalau kita bicara sakit ya mereka kan juga banyak jenis-jenis sakitnya kan gitu ya. Maka mereka lebih baik karena ini masyarakat dalam rangka kesehatan mental masyarakat ya, berarti pendekatannya adalah mereka harus tahu sehat mental itu apa dan apa yang perlu mereka lakukan, bisa mereka lakukan dengan sumber daya yang mereka miliki supaya mereka sehat mental. Saya tuh jadi sambil dengerin tuh jadi refleksi ke diri sendiri. Udah sehat belum saya gitu kan? Iya. Tapi memang dalam perjalanan waktu tuh ada pematangan ya yang kita rasakan gitu. Betul. Sehingga kita bisa balancing juga supaya kita nggak terjerumus sama stres, misalnya kita nggak terlalu panik misalnya gitu kan. Apa itu bisa dianggap sebagai upaya untuk? Iya, yang jelas yang pertama barangkali kita paling gampang aja kalau kita lihat dunia kan ada WHO ya. Jadi paling tidak kalau misalnya menurut WHO itu sendiri kan ada 4 indikator lah sehat mental itu ya. Indikator pertamanya kan orang dinyatakan sehat mental kalau potensi diri direalisasikan. Realisasi diri. Oke ya. 2 adalah dikatakan sehat mental kalau mampu bekerja produktif dan berkah. Nah, dalam bahasa Inggrisnya tuh productively, fruitfully bahasa Inggrisnya, tapi saya terjemahkan ke dalam bahasa yang kita berkah ya.
fruitful itu berkah tadi. Yang ketiga itu tangguh terhadap tekanan. Nah, yang keempat adalah mampu berkontribusi. Nah, jadi 4 ciri ini aja nih yang saya kampanyekan kemana-mana kalau diundang oleh mereka bicara tema kesehatan mental. Kontribusi itu apa ya nama saya? Iya, kontribusi itu saya mampu memberi dengan sumber daya yang saya miliki. Ya nggak usah banyak orang, minimal kepada orang terdekat saya. Orang tak paling dekat yang paling bisa saya jangkau yang ada dalam lingkup pengaruh saya. Oh gitu. Misalnya Mas Ivan punya pengetahuan psikologi, tetangganya punya masalah psikologi yang Mas Ivan bisa, dia curhat, ya berarti kan Mas Ivan di situ bantu orang itu dengan pengetahuan yang Mas Ivan miliki kan gitu ya. Sorry lompat-lompat nih ya. Tadi pertama kan misalnya mengenai realisasi diri. Ketika saya merasa sudah terrealisasi gitu ya, berarti saya kan masuk kategori sehat gitu ya. Enggak. Belum, enggak. Ya, gimana? Karena banyak orang mengartikan seakan-akan dia sudah merealisasikan seluruh potensi. Belum tentu. Iya. Anda, saya, Via, nggak bisa kita mengatakan seluruh potensi diri saya direalisasikan. Sebelum perasaan sendiri. ya klaim aja. Iya. Sebelum kita eksplor. Betul. Misalnya dulu saya menganggap bahwa saya itu nggak berbakat musik. Betulkah saya sudah habis-habisan? Kan belum juga. Banyak orang ternyata misalnya keadaan COVID kemarin ya, itu menganggap saya itu nggak jago masak, nggak bisa masak, kalau masak mendingan orang lain. Dia tadinya adalah seorang pramugari. Yang dia mengklaim, tapi kan dia sering bepergian si pramugari ini, dia tahu masakan-masakan yang enak di setiap daerah. Kemudian dia bikin coba-coba tuh, gurunya YouTube. Ternyata enak, kata orang tuanya, enak kata tetangganya. Kemudian dia bikin, dia jual, dan dia tahu di situ, oh ternyata saya juga punya potensi untuk bisa menjadi masak, gitu ya. Artinya potensi itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita klaim udah semuanya sebelum kita coba, sebelum kita eksplorasi. Dan di contoh tadi itu berarti ada unsur penilaian orang lain. Ya ada otomatis karena berkaitan dengan konsep diri, ya kan. Ada, tidak hanya boleh klaim doang dong. Kata lingkungan seperti apa, pastinya seperti itu. Nah jadi dalam tema kayak sama aja, gara-gara COVID orang menjadi school from home kan. Nah kan banyak orang tua yang jadi dipaksa jadi guru tuh. Wah banyak itu udah, mohon maaf deh, dalam katakanlah 2 minggu awal begitu school from home, saya udah tahu tuh akan ada stres seperti itu. Nah sehingga di kampung saya tuh saya kumpulin tuh ya, kumpulin di musola gitu kalau ini nih proses yang akan dialami oleh Anda. Nah sehingga mereka juga mereka ngelihat bahwa dalam kendali nih. Ya saya juga bilang sama guru, misalnya guru SD yang di sana juga pelan-pelan juga Anda gitu, jangan terlalu istilahnya langsung ke media, pelan-pelan jadi pengenalannya ke media, jadi bukan pengenalan konten dulu. Nah ketika kita buat seperti itu, mereka menjadi mampu mengendalikan tuh. Orang tua juga yang tadinya menganggap mengajar susah, ketika kita ajarin pelan-pelan, akhirnya juga bisa mereka mengendalikan. Nah, jadi intinya sih saya pikir di situ banyak orang yang baru tahu potensi dirinya ya ketika di-challenge gitu. Jadi kalau saya tidak menantang diri saya nggak pernah tahu apakah seluruh potensi diri saya itu sudah direalisasikan atau belum. Dalam bahasa non-klinis itu kayak change management ya? Change management, betul. Jadi itu kalau di bio ya, kalau kita bicara perusahaan ya. Iya, betul. Jadi pada dasarnya orang itu kan bisa melakukan apapun selama kan orang mau berubah kan. Iya. Betul. Menarik. Nah, jadi itu yang cukup pada waktu COVID itu memang kan banyak orang yang tiba-tiba nganggur, Mas. Dan saya juga menjadi tim psikolog yang ada menangani tema-tema COVID ini, konseling ya. Dan memang akhirnya konseling terbanyak kita itu adalah kepada orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Dan mereka menganggap aku tuh nggak bisa tuh melakukan A, melakukan B, melakukan C. Aku tuh sekian puluh tahun bekerja di perusahaan sebagai A, B, C. Jadi aku nggak bisa ke D, nggak bisa ke E, nggak bisa ke F. Nah, jadi waktu itu saya pernah ada beberapa komunitas, saya datangin komunitas itu. Jadi orang satu RW itu dipetakan keahliannya, dan dipetakan juga orang-orang itu juga butuh keahlian apa. Ternyata Metsu. Oh, ada yang pengangguran ini jago misalnya dalam hal A, si tetangganya sampingnya itu ternyata butuh A, cuman karena nggak tahu dia carinya dari kampung lain. Nah setelah di-match-kan kayak gitu, banyak ternyata hal-hal yang bisa dibuat. Iya. Keren. Nah, jadi banyak lah. Jadi tema potensi diri direalisasikan itu menjadi tema penting. Dan itu saya pikir ya kembali, berarti kan kalau kita mau prevention, berarti dari SD pun juga sekolah itu harus merangsang seluruh potensi-potensi itu diri itu keluar. Tapi kan nggak semua sekolah bisa memfasilitasi
Saya pikir sih kalau kita liatin format kurikulum merdekanya Nadiem Makarim mengarah ke situ tuh. Harusnya. Iya. Harusnya ya, Pak? Enggak harusnya. Jadi memang dari platform yang mereka buat ini buat. Nah, kembali kan problemnya adalah pemerintah dari zaman saya rasa ketika ada sertifikasi itu kan, sebenarnya sertifikasi guru itu uang sertifikasi itu kan dalam rangka peningkatan guru. Nah, problemnya bahwa si guru itu tidak dipakai itu cerita lain ya. Nah, gurunya kemudian jadi kalau di daerah saya itu mereka tuh jadi guru tadinya anggap aja gajinya 3 juta dan dengan sertifikasi guru jadi 5,5 juta misalnya total income mereka. Nah, problemnya kan barangkali tantangannya adalah bagaimana uang sertifikasi itu dimanfaatkan oleh mereka untuk peningkatan kapasitas diri mereka. Nah, di dalam tema itu yang barangkali kita nggak ketemu lah gitu. Oke, jadi nyambung yang tadi tuh ada rasa unproporsional ya antara demand sama supply kita. Kita cuma 3.000, masyarakatnya 32 juta gitu kan. Iya. Itu kan masih kayak apa nggak terkontrol ya, nggak tercover. Karena itu saya barangkali seringkali melakukan beberapa kegiatan Mas Ivan ya. Sehingga kalau misalnya mohon maaf nih, katakanlah lembaga pendidikan yang tradisional terbanyak di Indonesia di Muslim itu kan pesantren. Iya, iya. Maka saya seringkali mendatangi pesantren-pesantren yang santrinya banyak, 20.000, 30.000 ya. Kemudian ya tadi sharing ya tentang tema-tema kesehatan mental ini. Yang keduanya juga adalah mendidik para ustadz mereka, ya ustazah mereka juga supaya mengerti tentang tema-tema kesehatan mental ini, sehingga mereka bisa menjadi sahabat saya nih, sahabat saya yang sebagai psikolog. Sehingga paling tidak tema-tema P3K-nya di mereka lah. Gitu. Tema-tema parahnya biar ke kita lah, nggak apa-apa. Nah, cuman kalau kita nggak didik orang-orang yang P3-nya kan repot. Betul. Nah, maka itu kita kampanye gitu ya. Nah, saya kampanye ke majelis taklim, kampanye ke ini, sehingga keterampilan dasar kesehatan mental itu ada di masyarakat ini. Sehingga mereka tahu sampai titik ini Anda tangani, di titik itu Anda kasih tahu kita gitu. Ya, maksud kita juga tahu kan teman-teman seprofesi itu kan memilih ada segmen-segmen yang mereka lebih nyaman ya kan. Yang masuk klinis mungkin sekian persen, masuk perusahaan sekian persen, itu kan makin kecil lagi jumlah ininya kan. Iya. Jadi selain kita menyiapkan PFA, mungkin juga teman-teman kita juga mesti disamakan ini kan, dia bisa berkarya di perusahaannya misalnya gitu ya. Kadang-kadang mereka seolah-olah udah fanatik, gue ngomong perusahaan aja deh gitu kan, nggak mau yang lain. Itu mesti ada asal-asalan kayaknya tuh. Ya, saya sih nggak mau ngutak-ngatik tema kesukaan orang ya. Dan juga kayaknya juga kita juga terlalu berlebihan gitu. Siapa lu gitu ngurus-ngurusin nasib gua. Tapi dari pengalaman saya gini Mas Ivan ya, karena barangkali juga saya ini kan ya kalau kita ibarat kerja saya dulunya kan di tema-tema yang ada kaitan dengan PIO ya kan. Tema PIO. Tetapi saya ngelihat ketika di tema PIO orang di perusahaan bagus, sistemnya udah bagus, tapi kan orang bisa error. Orang errornya bukan karena sistem, karena dirinya sendiri udah error. Nah, ketika dia error, tetap aja tema klinis tuh. Nah, problemnya tema-tema error kita banyak. Nah, sehingga saya waktu itu ngelihat ya ketika kerja di beberapa company ini, orang-orang yang errornya sama, saya bikin tuh yang namanya konseling kelompok gitu. Yang errornya tersendiri benar-benar konseling pribadi. Nah, ketika itu di beberapa daerah, ternyata itu saya ngelihatnya gini, ini pada waktu kita rekrutmen, kita lihat ini peluang-peluang orang untuk error yang seperti senior-seniornya ada. Maka kita bikin jadi sebuah pelatihan gitu ya. Nah, sehingga keterampilan psikologis itu adalah menjadi keterampilan yang wajib dimiliki orang gitu. Nah, selama ini kan mohon maaf, ketika kita bicara PIO, kan kita keterampilan kerja toh. Kita nggak membicarakan, padahal PIO itu kan ada 3 ranah tuh, ranah pribadi, ranah kelompok, ranah organisasi. Kita tuh cuma 2 kelompok, 2 ini aja. Ranah pribadinya jarang. Nah, saya ngelihat ketika ranah-ranah pribadinya sendiri mereka juga nggak mampu misalnya self leadership, nggak mampu misalnya mengendalikan diri, maka mau nggak mau kalau misalnya ini ternyata hampir ketika menerima karyawan baru, katakanlah 80% karyawan baru di tema itu masalah, berarti kan mau tidak mau nih tema ini harus dilakukan oleh kita dengan pelatihan gitu. Itu yang saya lakukan Mas Ivan. Jadi walaupun di PIO tema klinis tetap saya lakukan dengan latar belakang gitu, karena dia akan menjadi karyawan yang baik kalau tema pribadinya udah beres gitu.
Nah, sehingga di sisi lain nih ada senior-senior saya nih, senior-senior saya nih. Lu tuh psikolog klinis bukan? Nggak tahu. Kenapa saya harus mengatakan nggak tahu? Karena saya waktu di UI belajar semuanya kan gitu. Iya, betul. Ya karena kita di UI belajar semuanya, kita juga nggak melabel diri pada waktu itu. Ya kalau toh karir yang kita suka-suka gitu, artinya bagi saya selama kitanya memang senang belajar, kita bisa masuk kemanapun gitu. Iya. Nah, Saya jadi ingat ini ya, kan ada undang-undang baru nih tentang psikologi kan. Iya. Memang jadi arahnya memang harusnya psikologi umumnya di ya istilah kalau sama dokter ya, Iya. ada psikologi umum, nanti ada spesialis kan gitu. Iya. Walaupun sekarang belum siap nih ini Iya. kurikulumnya, tapi memang kalau bicara psikologi umum jangan pernah berpikir atau menyempitkan diri hanya untuk perusahaan misalnya. Iya. Karena harus ada juga. Ya cuman menjadi psikologi umum seperti itu juga nggak mudah Mas Wan. Iya betul. Karena kita bacaannya harus banyak, ngerti tentang berbagai macam tema, sehingga orang orang ini tema pendidikan kita langsung switch. Oh, orang ini tema klinis, switch ke klinis. Oh, tema ini walaupun barangkali tidak mendalam, ya kan. Akan tetapi nih dari pengalaman, kan banyak orang-orang yang pensiun dari PIO nih. Nah, pensiun dari PIO ketemu tetangga tahu dia psikolog. Tetangga itu nanyanya jarang tema PIO tuh, ya kan? Pasti temanya anak saya kayak gini tuh errornya gini gimana? Nggak jawab, malu. Jadi saya juga nah itu juga tuh yang saya lakukan. Jadi saya punya kelas khusus untuk psikolog-psikolog yang dulunya di PIO, sekarang dia mau biar masyarakat. Sementara pertanyaan-pertanyaan di masyarakat lebih ke tema-tema klinis gitu. Nah, sehingga saya bikin kelas tuh. Untuk psikolog-psikolog yang pengen membaktikan diri dipandang sebagai psikolog beneran oleh ya masyarakat. Kalau masyarakat kan psikolog tuh klinis artinya gitu. Bapak biasanya temanya tentang apa kalau ngadain? Everything. Semuanya. Yang di tema. Jadi saya ngumpulin aja berdasarkan dia. Yang biasanya ditanyain nama tetangga lo apaan? Ini ya, katakan 10 orang nih. Ternyata kan ngerucut tuh. Oh, ternyata pertanyaan-pertanyaan yang sering kali diajukan oleh warga, tetangga, ponakan, saudara, gitulah tema-temanya ini. Enggak lebih dari 10 tema lah. Nah, maka barangkali oke lah 10 tema yang sering kali ditanyakan itulah yang harus kita bahas. Gitu aja sih. Nah, jadi benar-benar berdasarkan bukti nyata, kenyataan nyata, nah sehingga juga program pun bisa disiapkan. Gitu kalau misalnya dengan senior-senior mantan PIO tuh yang ya nggak lucu gitu, mereka juga kalau menjawab nggak bisa juga nggak lucu juga gitu kan. Meskipun juga mungkin aja teman-teman PIO yang udah uzur tadi, udah capek, udah nggak mau belajar lagi kan. Saya nggak mau nuduh Mas. Nah, ya. Saya nggak mau nuduh, saya nggak mau nuduh karena setiap orang boleh punya pilihan, gitu ya. Cuman kalau menurut saya mereka kan tetap akan dipaksa oleh masyarakat ketika mereka diketahui adalah psikolog, gitu. Ya sejauh ini alhamdulillah sih banyak senior kita tuh. Sep, kemarin datang nih orang ke rumah gue gini. Tapi gue juga harga diri gue harus gue tingkatkan nih. Terus Anda jawabnya apa gini? Oh bagus tuh. Nah sekarang gue diskusi nih, tetangga gue dikasih janji sejam lagi ke rumah gue. Siap-siap. Ya udah tiktokan aja karena dia udah sering di PIO. Ya saya juga pernah di PIO juga kan. Kalau tema PIO-nya gini nih Mas, kalau tema klinisnya kira-kira gini gitu. Jadi pendekatannya kalau di PIO kan pakai ini nih. Kalau di klinis itu sebenarnya ya switchingnya kira-kira kayak gini. Nah karena nyambung lah, jadi dia juga ngerti gitu. Oke. Kita kan di Gen Z tuh suka ngomong ya Pak, dikit-dikit kena mental. Aduh gue stres nih di kerjaan. Iya, nah ya kembali kan tadi ya, nah orang yang mengatakan, aduh gue stres nih, gue kena mental nih. Kalimat itu kalimat terjujur itu, kena mental. Nah jadi kan kalau kalimat di situ kita menggunakan bahasa ya kena mental. Jadi yang kenanya mental. Mental tuh apa kan gitu? Mental itu kan bisa pikiran, mental itu berarti bisa emosi, mental itu bisa tindakan. Nah, bisa tiga-tiganya juga sekaligus. Bisa berarti pikiran dan emosinya, pikiran dan tindakannya, atau emosi dengan tindakannya, atau bisa ketiga-tiganya. Nah, berarti kalimat kena itu artinya adalah bahasa lain. Saya pernah wawancara itu Gen Z yang mengatakan maksudnya kena itu apa? Kesimpulan dari ngewawancara Gen Z ini ternyata adalah saya tidak punya
pengetahuan yang cocok sehingga bisa mengatasi itu. Saya tidak punya kemahiran yang cocok sehingga bisa mengatasi itu, atau saya tidak pernah dilatih untuk mempunyai pengalaman yang cocok untuk mengatasi itu. Nah, jadi sederhananya kena mental itu adalah sebuah pengakuan jujur bahwa saya enggak punya kompetensi atau coping untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu gitu. Ya, jadi kena mental itu sebenarnya adalah pengakuan jujur tuh dari Gen Z. Nah, berarti kalau itu bicaranya, saya tanya lagi kan berarti nih, kalau misalnya saya sebagai psikolog kan jadi nanya lagi. Oh, berarti kamu nggak bisa tuh asertif, sehingga kamu kena mental mulu sama bosmu. Ide-ide kamu banyak dicuri sama bosmu, misalnya, dan kamu nggak bisa ngelawan, gitu kan? Kamu nggak bisa ngomong. Kamu pernah belajar mengatakan ini? Nah, berarti bagi kita apa? Berarti bagi kita, orang ini sampai kapan pun akan kena mental di tema yang sama. Selama kompetensi dia di tema itu nggak naik, gitu, iya. Gitu sih. Jadi, kalau saya sih, di antara seluruh tokoh psikologi kepribadian ya, yang saya suka itu adalah namanya Julian Rotter. Nah, bagi Julian Rotter itu sederhana saja, tidak ada psikopatologi itu. Yang ada orang nggak belajar, cuma itu doang. Jadi orang-orang akan kena mental kalau mereka nggak belajar. Jadi misalnya si orang ini akan kena mental dia dalam masalah relasi sosial kalau dia nggak belajar cara relasi sosial. Orang ini akan kena mental dia dalam ngelola anak buah kalau dia nggak pernah belajar cara ngelola anak buah. Sederhana aja gitu. Jadi seperti kata Julian Rotter, berarti yang harus kita pastikan kalau kita nggak mau kena mental, pastikan kita punya nggak ilmunya, kita nggak punya nggak pengetahuannya, kita punya nggak keterampilannya, kita nggak punya nggak cara ngelola emosi berkait dengan tema itu. Nah, kalau tema itu kita lakukan, insya Allah tuh kena mentalnya enggak gitu. Kena lagi gitu ya. Nggak akan kena lagi gitu. Tapi memang artinya kan setiap orang harus melengkapi diri ya dengan kemampuan yang cukup untuk bisa mengatasi problem yang dihadapi. Iya, ya kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang misalnya gini ya, Mas Ivan ya, ini karena sering kali diundang sama sekolah ya. Misalnya gini, kan menarik, di kita tuh SMK kejuruan tuh banyak, Mas Ivan. Tapi apa yang paling menarik dari seluruh SMK kejuruan? SMK kejuruan tuh jurusannya sama. Misalnya di Kabupaten Tasikmalaya lebih dari 5 ada SMK kejuruan negeri. Dan sekian jurusannya misalnya teknologi jaringan. Pertanyaannya, emang konsumennya sebanyak itu? Nah, kita itu kadang-kadang bikin sekolah itu nggak ngelihat calon konsumen. Nah, kemudian mereka dilatih, tetapi ada satu hal yang tidak dilatih. Kan idealnya gini, SMK ini akan menghasilkan orang-orang yang kompeten. Problemnya kompeten doang atau kompeten sampai dia bisa jual. Saya jadi katakanlah teknisi IT, tapi kan nggak cukup. Saya juga harus ahli juga bisa memasarkan diri saya. Nah, mereka tuh sampai titik ahli doang, tetapi nggak nyambung dengan pelanggannya siapa, konsumennya siapa, ngejualnya siapa. Nah, berarti kan di sini banyak yang kena mental tuh anak-anak SMK. Sehingga penyumbang, mohon maaf nih, penyumbang yang namanya pengangguran justru SMK. Anomali jadinya. Tapi kalau saya ngamati sih wajar aja. Karena tadi konsumennya orang katakanlah di Kabupaten Tasikmalaya itu butuh apa, ya yang dibikinnya kemana gitu kan, jadi ya wajar gitu lah, wajar. Nah, jadi artinya juga kalau kita ngelihat seperti itu, banyak kebijakan pemerintah pun kadang-kadang nggak dites pasar gitu ya, cuman ikut-ikutan aja jadinya juga gitu ya. Nah, kalau kita mau bicara kesehatan mental di sekolah, nah berarti kan juga ngajarinya lengkap tuh. Berarti bagaimana anak-anak ini juga tahu pangsa pasarnya siapa. Berarti juga harus ngedidik mereka juga jadi seorang sales bagi dirinya sendiri. Harus ngedidik mereka juga menjadi orang yang mau mengelola uang untuk bisnisnya sendiri. Sayangnya, mohon maaf, pelajaran itu tidak ada di SMK. Jadi tidak dilengkapi mereka dengan itu. Nah, sama, otomatis berarti ya mereka akan kena mental. Nggak ada beda juga. Kurikulum lama, kurikulum lama psikologi ini ya. S1 psikologi, kemudian S2 psikolog. Mapro psikolog. Mapro itu apakah dididik, apakah format pendidikannya itu dibuat dalam rangka orang benar-benar menjadi seorang praktisi, atau Mapro itu sekarang sebenarnya menyiapkan orang sebagai akademisi. Beda tuh. Jadi kalau misalnya Mapro ini akan menyiapkan orang dalam rangka praktisi, harusnya bukan perkuliahan, bukan perkuliahan SKS. Harusnya kumpulan workshop. Workshop, sampai workshopnya itu adalah berarti orang misalnya belajar CBT, workshop benar-benar. Berarti dia berlatih
Setelah dia berlatih berarti dia dapetin klien. Pada waktu dia dapetin klien pun ada supervisi dari dosennya, ada kritik, ada feedback, kemudian klien kedua begitu lagi. Kalau kayak gitu makin nikah, tapi di kita kan enggak. Jadi kebanyakannya di kita masih sastra terapi. Ya, jadi CBT adalah gitu. Padahal harusnya adalah do. Iya, Nah, itu juga kalau saya boleh melihat, maka cukup banyak juga saya diundang sama teman-teman alumni psikologi. Mereka udah menjadi dalam tanda petik gelar psikolog, tapi mereka nggak pede. Kalah pede dengan orang-orang yang mendapatkan pelatihan 2 hari udah bisa, yang orang awam. Nah, kenapa? Karena tadi pola ngedidiknya kalau saya. Betul. Nah, misalnya saja orang-orang yang belajar hipnoterapi 2 hari ini bisa berani dia pasang tarif sampai per jam 5 juta. Psikolog nggak berani. Nah, kenapa kayak gitu? Karena mereka pede habis dengan metodologi, dengan apa. Nah, itu nggak bisa dididik dengan gaya, mohon maaf kalau saya ingin mengatakan ya, gaya ceramah. Dia harus gaya workshop dan benar-benar di drill, dapat feedback, drill, feedback, sehingga kompetensinya tuh makin lama makin naik secara sertifikasinya begitu. Nah, jadi kalau kita bicara bagaimana kita ingin psikologi ini adalah benar-benar dikenal, ya memang banyak hal yang perlu kita perbaiki juga gitu ya. Nah, jadi ada undang-undang psikologi, memang undang-undang ini juga ya tentu saja kan namanya undang-undang, berarti kan perlu ada turunannya nih, aturan-aturan turunannya yang memungkinkan juga orang bisa menjadi lebih baik gitu. Alhamdulillah. Oke. Saya sekarang nih update nih, saya juga sekarang terlibat di turunannya nih. Iya. Ternyata kan masalahnya kementerian yang akan jadi pembina itu juga masih belum, tarik-menariknya masih belum. Ya, dari dulu saya rasa itu tema yang udah ada sejak Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia, betul. ya. Kalau kita menunggu kayak gitu nggak akan jalan sampai kapanpun. Jadi lakukan yang terbaik, Just do it. apa yang kita dapat lakukan, dan kemudian juga tadi yang paling penting ada continuous improvement lah gitu ya. Betul. Masih Pak. Kaizen. Ya, karena kalau nggak kayak gitu ya kita tadi nunggu jadinya. Pemerintah belum ada turunannya, jadi kita ngapain? Nggak usah ngapa-ngapain ya. Kalau pakai cara berpikir kayak gitu repot lah. Ya, padahal banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, secara internal sih progresnya cukup baik. Kita bikin tata kelola dalamnya sudah mulai lengkap. Ya, kita nggak bisa nunggu, betul. Teman-teman yang dari profesi lain juga punya pengalaman yang sama. Untuk solid gitu kan banyak hal yang Oke. Kayak gitu, kita makan dulu kayaknya nih. Kalau saya sih yang jujur aja nggak suka dengan makan dulu, kan udah basi. Oh ya, duluan. Saya pengennya makan yang sekarang. Makan sekarang, bukan makan dulu. Ya, udah di ini siapin. Karena kita mau makan dulu ya. Sudah. Gitu? Oke, terima kasih. Makasih Mas Ipan. Makasih Bia.